Salam semua. Wah, kita rasa bersemangat pagi ini karena kita dapat berkumpul dalam ibadah minggu untuk kali ini, dan kita bersyukur karena dapat bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Rasa bersyukurlah sebab dapat bersama-sama dengan kamu semua, khususnya untuk adik-adik kita yang baru sampai semalam. Mereka sempat bersama dengan kita di sini persekutuan Sabtu, dan mungkin ada juga yang baru sama-sama dengan kita pagi ini. Terima kasih atas kehadiran, dan saya percaya dalam community kita seperti ini akan memberikan kita kekuatan, suntikan yang baru untuk kita menjalankan tanggung jawab kita untuk hari ke depan ini. Oke, baik, kita langsung saja membuka firman Tuhan. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama dari ayat yang kedua, ayat ketiga, dan ayat yang keempat. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saya akan baca di sini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya mengajak kita untuk belajar satu tema, yaitu iman dan hikmat. Nah, saya percaya kita hari-hari ini dalam masa krisis COVID ini, kita perlukan iman dan kita perlukan juga hikmat. Dan kenapa saya bawa ini untuk kita? Karena saya yakin percaya inilah yang sedang kita perlukan saat ini. Dalam masa krisis, iman kita tergoncang karena kita betul-betul dihantui, ditakuti dengan coronavirus. Bukan lockdown, dibilang itu si kawan. Oke, jadi dengan tema ini saya percaya, saya yakin ada sesuatu yang membuat kita semakin dikuatkan, dan ada terang baru, ada hal-hal yang baru yang dapat kita pelajari, dan saya yakin dan saya berdoa supaya dalam bahagian ini akan memberikan kita lebih kuat. Ya. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, dia berkata begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya tidak menerangkan lebih dalam tentang iman, karena kita tahu apa itu iman, apa fungsi iman, apa makna iman. Tetapi lebih dari itu, saya mau mengajak kita supaya kita dapat menghidupkan iman itu di dalam masa-masa krisis. Kita hari ini, seperti yang saya bilang tadi, kita sedang dihantui, kita sedang berhadapan dengan masalah COVID dan banyak masalah-masalah yang kita hadapi di situ. Khususnya bagi kamu di sini sebagai student atau pelajar, kamu berhadapan dengan perjalanan mungkin dari Sabah, dari Sarawak, mungkin yang bercuti maupun yang baru. Kamu datang di Tanjung Malim atau di Opsi dengan berbagai keadaan yang sukar, yang sulit kita hadapi. Namun kadangkala kita lupa apa fungsi, apa peranan iman itu di dalam hidup kita. Dan sudah pastinya iman itu sangat-sangat penting untuk kita pegang. Oke? Yakobus berkata di dalam ayat ini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai
pencobaan. Tidak kira apa saja pencobaan yang kita hadapi. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan kita juga belajar di sini tentang hikmat, dan saya akan coba perjelaskan ini supaya lebih kita memahami apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Oke, ada perkataan di situ. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ketiga, dia katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berarti begini, setiap masalah, setiap pencobaan, cabaran, masalah yang kita hadapi bukan datangnya secara kebetulan, tetapi semua itu mempunyai maksud tersendiri, mempunyai tujuan kenapa berlaku dalam hidup kita, supaya dengan maksud kita, iman kita, atau kita semakin memiliki ketekunan. Jadi hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar dua perkara ini, yaitu iman dan hikmat. Apa hubungannya iman dengan hikmat? Oke. Nah, di ayat yang ketiga, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau kita coba selidiki lebih jauh, ketekunan itu berarti mendorong kita untuk mencari wajah Tuhan. Dan ketekunan itu membuat kita lebih bersyukur atau selalu bersyukur. Ini iman. Dan seterusnya, ketekunan itu membuat kita semakin percaya akan setiap janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Ya. Jadi secara pribadi kalau saya bersyukur kalau ada masalah, kalau ada cabaran yang saya hadapi. Karena apa? Cabaran itu membuatkan saya lebih bertekun. Apa yang saya bilang tadi, setiap masalah yang datang dalam hidup kita itu sebenarnya memiliki tujuan. Supaya mendorong kita untuk terus mencari wajah Tuhan. Membuatkan kita lebih bersyukur. Coba kita setiap hari tiada masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang kita lupa berdoa dan kita tidak perlu berdoa lagi. Kita tidak membaca firman Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau ada masalah, justru banyak orang hari ini dia mencari Tuhan. Itu saya bilang tadi. Bagi saya secara pribadi, saya bersyukur kalau ada masalah datang dalam hidup saya. Karena itu mendorong saya lebih mencari wajah Tuhan. Mendorong saya untuk bersyukur, mendorong saya supaya lebih percaya setiap janji Tuhan untuk tergenapi dalam hidup saya. Nah, ini iman. Ya. Iman yang seperti ini yang harus kita tangkap, yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Tidak ada masalah yang datang dalam hidup kita itu untuk mencobai melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Tapi yang pastinya setiap masalah itu, setiap ujian itu mendorong kita agar kita lebih bertekun mencari Tuhan. Ya, ini iman. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Yakobus di dalam ayat pembacaan kita tadi. Ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Apalagi di sini, ketekunan itu berarti membuat kita sungguh-sungguh setia dan membuat kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, melakukan setiap ataupun semua aspek dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saya percaya dalam masa-masa kita sekarang ini, khususnya kita di tempat ini, kamu untuk kamu yang baru memulakan perjalanan yang baru di tempat ini, sudah pastinya banyak masalah, cabaran yang akan kamu hadapi. Saya tidak tahu apa itu, dan mungkin kalau kamu punya senior-senior senior di sini yang sudah lama, mereka sudah berhadapan dengan masalah, dengan cabaran-cabaran tertentu,
Namun mereka ada hari ini semuanya karena kesetiaan Tuhan memimpin hidup mereka. Dan meskipun adanya masalah cabaran yang akan kamu hadapi untuk ke depan ini dalam studi kamu, yakinlah bahwa semua itu mengajar kita untuk lebih bertekun dan mencari wajah Tuhan. Sehingga akhirnya iman kita semakin matang dan dewasa. Itu maksudnya, tujuannya supaya makna pencobaan itu datang dalam hidup kita, supaya iman kita semakin matang dan kita semakin dewasa. Nah, ketika iman kita matang, maka kita mulai mengerti bahwa cabaran, masalah, kesulitan, tantangan yang kita hadapi itu merupakan suatu proses. Sebuah proses dalam hidup kita agar kita menjadi kuat. Cabaran itu atau pencobaan itu tidak kira apa saja. Itu adalah sebuah proses membuat kita semakin kuat, semakin teguh. Tapi ada orang yang bila ada masalah, dia memilih untuk bersendiri, dia memilih untuk tidak lagi berdoa, dia memilih untuk tidak lagi mempercayakan Tuhan, dia tidak lagi membaca firman Tuhan, dia tidak lagi datang di dalam persekutuan community seperti ini. Bahkan mereka berusaha meninggalkan Tuhan karena sudah terlalu stres atau susah, mereka merasa terhimpit dengan pelbagai cabaran, masalah, mereka mulai tinggalkan Tuhan. Apa yang saya katakan ini adalah bakal kita hadapi untuk hari ke depan. Kita tidak tahu bagaimana keadaan. Tapi yang pastinya, setiap yang kita hadapi itu tidak ada tujuan lain selain memurnikan dan mematangkan iman kita. Ya, itu adalah proses agar kita menjadi kuat. Tuhan ajar kita supaya kita kuat menghadapi setiap cabaran, setiap masalah yang kita hadapi. Dalam ayat yang keempat, dia katakan begini, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Meskipun pada hakikatnya kita berhadapan dengan kekurangan, namun yang pastinya ketika kita berhadapan dengan semua itu sedang membuatkan sebuah proses agar kita lebih matang. Kita berbuah, kita semakin bertekun, semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ini yang Yakobus katakan di sini. Dan saya yakin percaya dalam masa-masa krisis kita hari ini, mari kita hidupkan iman kita. Ya. Jangan kita ikut dengan arus dunia. Sudahlah COVID melanda kita, iman kita pun semakin down. Tapi dalam masa krisis inilah membuktikan iman kita semakin teguh, semakin kuat. Ini berkaitan dengan iman, ya. Dan seterusnya, iman yang matang atau dewasa adalah iman yang mendorong kita, seperti yang saya katakan tadi, mendorong kita untuk selalu bersyukur. Meskipun pada waktu yang sama kita mengalami kekurangan. Ya, karena Alkitab mengajar kita untuk selalu bersyukur bukan hanya waktu kita diberkati, tetapi juga dalam keadaan serba kekurangan. Jadi itulah iman yang matang yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini. Jadi begini, semakin kita mengalami cabaran demi cabaran, semakin itulah iman kita terus dimurnikan oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Semakin kita mengalami cabaran demi cabaran, semakin itulah iman kita terus dimurnikan oleh Tuhan. Ya. Untuk kita mencapai kepada satu level, pasti ada banyak tantangan yang akan kita hadapi di situ. Tapi cabaran yang kita hadapi di situ adalah sebuah proses untuk kita mencapai kepada impian
kepada label yang kita mau. Semua kita di sini, khususnya kamu, bukan saya sudah sepenuh masa menjadi seorang hamba Tuhan sebagai pastor. Tapi di antara kamu semua di sini, banyak planning kamu masing-masing yang saya tidak tahu. Mau jadi guru, terutamanya guru, apalagi mau jadi businessman, apalagi sebagainya, banyak. Untuk kamu mencapai di label yang seperti itu, pastinya ada banyak tantangan, ada banyak cabaran yang akan kamu hadapi. Namun yakinlah proses itu akan membawa kamu untuk naik di label yang seterusnya. Ya, jadi ini sangat penting untuk kita perhatikan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7, bergembiralah akan hal itu. Yakobus katakan tadi, berbahagialah, atau anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Petrus mengatakan di sini, bergembiralah tentang setiap pencobaan, cabaran yang kita hadapi. Karena sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi tidak ada tujuan lain, setiap masalah yang kita hadapi adalah untuk memurnikan iman kita. Jadi di part yang pertama ini, iman ini, bangga dan bersyukurlah kalau kita berhadapan dengan masalah dan pergumulan tertentu. Karena untuk itulah kita semakin matang, dewasa, dan iman kita terus dimurnikan oleh Tuhan. Ya, itu tentang iman. Dan kita akan masuk kepada hikmat atau yang seterusnya. Apa hubungan iman dengan hikmat? Sementara iman kita diuji, sementara iman kita sementara iman kita mengalami tantangan, iman kita semakin ditekan dengan keadaan-keadaan yang sulit kita hadapi. Tapi apa hubungannya dengan hikmat? Tidak. Kenapa saya perlu sampaikan ini untuk kita, supaya kita mengerti bukan hanya iman, tetapi ada hikmat di dalam iman itu. Ya, kita perlukan iman, kita juga perlukan hikmat. Karena tidak sempurna kalau kita hanya memiliki iman, tetapi kita tidak ada hikmat. Oke, kita baca di dalam ayat yang ketiga, Yakobus pasal 3 ayat 17 dan 18. Yakobus 3 ayat 17 dan 18, dia katakan begini, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, saya yakin dan percaya bahwa di dalam iman kita juga perlukan hikmat. Seperti yang kita tahu bahwa hikmat itu merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang perkara-perkara yang belum pernah kita tahu. Itu adalah hikmat, ya, yang kita kejar, yang kita sedang perjuangkan di dalam kuliah kita. Tapi bagaimana dengan iman? Ya, kalau kita perhatikan di sini, karena tanpa hikmat manusia tidak akan sampai kepada satu label. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kita sekarang ini kita mengajar hikmat atau kebijaksanaan kita. Kita mau pergi ke satu label, pasti kita perlukan hikmat.
selaras dengan iman, maka hikmat di situ harus ada. Nah, apa yang dimaksudkan tentang hikmat di sini? Dalam ayat yang ke-17 dan 18, kita coba perhatikan di sini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Tidak ada gunanya kita sedang bekerja keras mengejar apa yang kita impikan, yang kita mau dalam hidup kita, tetapi kita lagi kekurangan hikmat. Dan seterusnya, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Ini hikmat yang harus kita pertama-tama miliki sebelum kita maju kepada label yang seterusnya. Ya. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bagaimana saya boleh jelaskan ini? Oke, kita bilang begini. Saya memiliki hikmat untuk memperjuangkan kita punya cita-cita masa depan. Tetapi kalau itu tidak murni, kita tidak ada damai di situ. Kita tidak menjadi orang yang lemah lembut atau peramah. Kita tidak menjadi penurut. Apalagi kita tidak ada belas kasihan. Alkitab katakan, kalau kita hanya memikirkan tentang hal-hal dunia yang kita kejar hari ini, hikmat itu hanyalah memihak dan munafik, kata firman Tuhan. Jadi harus kita tangkap bahwa hikmat yang perlu kita miliki adalah hikmat yang murni dari Tuhan. Ya, hikmat yang murni dari Tuhan. Sebelum kita meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan dengan maksud supaya kita cemerlang dalam semua aspek kehidupan kita, maka pertama-tama yang harus kita lakukan seperti ayat yang 17 tadi katakan adalah kita perlu minta hikmat dari Tuhan melalui ayat tadi di dalam ayat yang ke-17, yaitu pendamai, penurut, penuh belas kasihan, dan tidak memihak dan tidak munafik. Apa gunanya kita memiliki hikmat tetapi kita munafik? Ya. Jadi kita harus perhatikan bahagian ini. Dalam masa-masa situasi yang sedang kita hadapi, kita perlu ingat bahwa iman itu harus diuji. Dengan tujuan supaya kita dimurnikan, kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Dan seterusnya, dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita perlukan hikmat yang murni dari Tuhan. Dan akhirnya, berbahagialah kata firman Tuhan jika kita mengalami segala sesuatu yang sulit terjadi dalam hidup kita. Karena untuk itulah kita semakin dikuatkan. Ya, jadi firman Tuhan yang saya dapat kongsikan untuk kita pada hari ini sampai di sini. Kalau ada bagian tertentu yang sulit untuk kita pahami, saya yakin percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami. Oke, jadi kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami sangat bangga dan bersyukur di atas pertolongan-Mu sepanjang firman Tuhan disampaikan. Saya yakin percaya Bapa bahwa Engkau sudah bekerja, Engkau sedang berbicara kepada setiap pribadi kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami pemahaman dari pelajaran firman Tuhan yang sudah kami kongsikan, yang sudah kami dengar bersama pada hari ini Tuhan. Berkati setiap para pendengar jemaat Tuhan, anak-anak-Mu, kiranya kekuatan baru dan sesuatu yang baru yang mereka dapat perolehi daripada firman Tuhan yang akan meneguhkan, yang akan menguatkan. Dan kiranya iman kami hari ini semakin dimurnikan oleh Tuhan dan kami memiliki hikmat yang murni di hadapan Tuhan. Dan kiranya setiap kami semakin dikuatkan, semakin dimurnikan oleh Tuhan sepanjang hari. Terpujilah Engkau Tuhan,
Sekiranya ada banyak perkara yang sulit untuk kami pahami, biarlah Roh Kudus yang akan menolong, memimpin setiap pribadi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.